Oke. Jika salah seorang kami sedang mengalami haid dan Rasulullah berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk pakai kain. Lalu beliau pun mencumbuinya. Terus? Kaget dia. Dia kaget sendiri dia. Dia kaget. Dia kaget teman. Dia kaget teman. Dia kaget. Dia kaget. Shalom, salam damai sejahtera untuk para sahabat layar kesaksian. Saudara sekalian sudah menyaksikan cuplikan video di depan, sangat lucu bukan? Itulah gambaran dari sebagian orang-orang muslim yang nyatanya mereka tidak paham sama sekali tentang ajaran mereka, tetapi sangat ngotot untuk percaya kepada hal-hal yang boleh dikatakan hal yang tidak patut dan tidak layak dipedomani. Seperti apakah diskusi selengkapnya? Diskusi ini bukan hanya lucu, jangan terfokus pada lucunya, tetapi lihat dan pahami apa yang disampaikan di dalam diskusi ini. Seperti apa, kita saksikan video selengkapnya berikut ini. Sila, mana si Sila ini? Jadi aku telah sabar. Ya Allah mengutus siapa itu? Dikit lagi dia kayaknya login deh. Yakin dia bakal login di sini. Tidur malam langsung berpikir, wah ternyata Yesus Kristus itu juru selamat, guys. Udah aku bilang, Juma itu nggak berani berdebat dengan saya. Udah aku katakan ulang-ulang. Juma itu nggak berani debat dengan orang Katolik, itu tidak berani, teman. Ya, yakin saya orang Katolik, orang Ortodoks, yakin nggak berani si Juma. Menclet dibuat nanti itu, teman. Karena apa? Orang Katolik itu nggak hanya Alkitab yang kita pegang. Data-data fakta sejarah gereja itu terlalu banyak. Ya. Makanya si Jum-Jum itu nggak berani debat sama saya, itu nggak berani sama sekali. Takut dia, menclet si Jum-Jum. Si Ucup PA. Kau lihat itu video saya paling bawah. Terkencing-kencing si Ucup PA. Lagi berdebat sampai kencing-kencing, RK saya pipis dulu katanya. Dia tidak kuat dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Akhirnya apa? Pipis. Silakan lihat video di DVD saya. Pipis si Ucup. Si Nandar, ku jadikan cendol. Kau lihat itu video-videoku di YouTube lama-lama. Cendol si Nandar ku buat. Makanya ku bosan. Dia hanya bahas apa? Yesus menikah. Dia bahas roh kebenaran adalah Muhammad. Al-Amin. Jadi Nandar itu punya topik dari tahun ke tahun cuma itu doang. Bosan saya menjawab satu persatu, teman-teman. Sudah kayak gini, nanti tahun mari RK kita bahas Tritunggal atau Tauhid. Dari tahun lalunya itu ku bahas dengan dia tiap hari. Kalau orang lama pasti sudah tahu saya. Dari 2 tahun lalu ku bahas itu dengan si Nandar. Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Nabi Musa. Itu-itunya udah ku blender dia ulang-ulang. Udah ku jadikan dia cendol. Masih aja ngeyel. Untuk Bang. Masalah tadi, pertanyaan tadi tiga utusan Allah itu. Siapa? Bulus?
Enggak. Yohana? Saya belum dapat. Enggak, saya belum dapat dan saya tidak berani. Oh, belum dapat. Nanti kau akan tahu bahwa itu adalah Paulus. Saya tidak berani. Coba kau buka Ibnu Katsir. Kita tidak bisa menafsirkan, tidak bisa berani menafsirkan Al-Quran karena kadang-kadang risalah Al-Quran itu berbeda. Ya udah, buka Ibnu Katsir, buka Ibnu Katsir. Kau akan tahu jawabannya di situ bulus. Saya tahu tadi. Jujur aja Kak, Neng, jujur bahwa itu adalah bulus yang Dari ajaran kamu. Kok ajaran saya? Kakak, nih, sabar. Saya bukakan data mana data Sirah Nabawiyah. Oke. Sabar, kau jangan kabur dulu nih. Data Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, kita lihat. Kita lagi diskusi kan, nggak kabur kok. Nggak kabur. Kabur kau ini, sabar. Ku buka dulu Sirah Nabawiyah. Kau turunkan. Mana nih bulus? Mana ya? Bulus. Nanti kau tahu bahwa itu adalah bulus. Bulus itu adalah Paulus. Terus Syamun. Udah dapat jawabannya? Iya tahu, itu aku baca tapi karena aku belum mengerti soal itu. Dan Jujur aja, yang kau baca itu yang diutus Paulus tuh? Itu di bawah, tidak ada di Quran acara Paulus nggak pernah disebut. Ya jadi menurut tafsir para imam siapa yang diutus? Tapi memang 3 yang kamu bilang itu Paulus itu memang tadi saya baca di Google. Karena saya tidak mengerti. Jujur Cece. Coba hina lagi Paulus yang diutusi kami itu. Itu kan searchingnya Google. Itu kan benar toh Paulus toh? Loh, itu kan Sekelas Ibnu Katsir saja menafsirkan itu adalah Paulus. Alim ulama loh itu. Sekelas Ibnu Katsir saja menafsirkan si kami itu Paulus, Syamun, Butrus. Butrus itu Petrus. Ini menurut Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Makanya sudah jelas lah aku karisteng. Karena aku karisteng, sehatlah pikiranku. Jangan kau bawa bapak data Roberto Carlos. Si bulus itu, sekelas Ibnu Katsir saja mengatakan itu adalah si bulus, itu adalah Paulus. Ya, sabar, saya lupa ini dia. Udah dapat. Katanya Allah Maha Tahu. Kok tanggung kali teman? Allah Maha Tahu, tapi saya kan tidak. Saya tidak Maha Tahu. Ya silakan. Banyak Allah kan Al-Quran sempurna tak? Al-Quran sempurna tak? Al-Quran sempurna tak? Nah sekarang kalau sempurna bagaimana Allah menjelaskan ini? Yang tadi barusan dijelaskan di Al-Quran, dengerin dulu. Tadi yang dijelaskan di Al-Quran itu tentang si kami ini Allah. Allah ini mengutus dua orang ini siapa? Terus utusan ketiga ini siapa? Saya yang tidak bisa menjelaskan karena saya tidak mengerti. Bukan tidak bisa menjelaskan, karena di situ kamu udah membuka Google. Setelah 10 menit, kamu tahu ada nama Paulus yang diutus. Dari tadi kau menghina Paulus. Setelah kau membaca ada nama Paulus, kau bilang saya tidak bisa menjelaskan karena memang ada nama Paulus di tafsir itu. Coba kau buka, nih. Kau buka ya, kau buka di Ibnu, kau buka di ini ya, sabar. Saya tunjukkan kamu ya. Surah Yasin ya, surah 36 ya. Surah 36. Kau lihat baik-baik ini. Surat 36. Kita lihat tafsir wajisnya ya. Ayat 14. Kau lihat baik-baik. Bahkan ada seorang habaib ya yang mati martir, mati syahid ya di ayat yang ke-22. Itu menurut sejarah gereja itu Santo Agabus yang mati syahid. Ya. Menurut tradisi gereja Katolik itu namanya Santo Agabus. Kau lihat baik-baik ini. Kita buka, lihat tafsir. Ada nama siapa ini? Ada nama siapa ini? Oleh karena itu kedua utus menyebutkan bernama siapa nih? Yohana, Bulus, dan yang ketiga siapa nih? Syamun guys. Coba tafsir Majis. Oh tafsir Majis. Tahlili yang ada. Bahkan Ibnu Katsir pun ada nih. Nih kamu lihat ya, Ibnu Katsir nih. Ini Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir kau lihat ya.
Ya, kau lihat ini. Ini Ibnu Katsir ya. Kau lihat ya. Ya, 2 orang utusan kita lihat ini. Kau lihat ya. Kau lihat. Kita pelan-pelan cari, pelan-pelan. Mana? Oke. Oke, mana? Ini mereka di Antioquia nih, Antiochias. Kalau di dalam Kisah Para Rasul namanya Antioquia. Tempat yang namanya Antioquia. Ya. Nah, ini. Saduk, sabar Saduk, bukan Saduk, Shalom. Ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bilang apa nih? Oke, ini. Syamun, Yohana, dan siapa nih? Siapa nih? Ini siapa nih? Paulus, Siapa itu? terus kenapa? Siapa ini? Iya, Baca terus ulang kenapa? lagi siapa? Ya, oke. Yang ketiga Itu kan adalah siapa? Coba baca dulu. Yang ketiga adalah siapa? Paulus. Paulus itu siapa? Paulus itu siapa sih? Ya, terus kenapa? Siapa yang Bang RT? mengutus ketiga utus itu? Yang mengutus kami itu siapa? Iya, yang ketiga Paulus. Terus Allah. kenapa? Kalau di dalam Alkitab yang mengutus ketiga rasul itu adalah Yesus Kristus, dan ketiga rasul itu menganggap Yesus Kristus adalah anak Allah yang adalah Mesias. Kalau sudah bilang anak Allah itu Mesias, kakak. Itu sudah Allah, merujuk pada Allah itu. Makanya si kami ini siapa? Kenah deh, Paulus. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ayo, doaku percayanya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Ayo kak, ayo, bisa yuk. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kak, mau nggak? Bahkan kakak tahu nggak nih? Kakak perhatikan baik-baik nih. Ya, ini kan di sini kan, kakak perhatikan. Saya bukakan kakak di ayat yang ke-20 ya. Oke, ayat yang ke-20 kak. Ya, kakak perhatikan. Di ayat yang ke-20 ini dia bilang apa nih kak? Datanglah seorang dari bergegas seorang laki-laki. Ya, bergegas dari seorang ujung laki-laki. Dia berkata, wahai kayu kaumku, ikutlah dia. Pertanyaan dia, laki-laki ini siapa? Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki. Terus? Dia berkata, wahai kaumku, ikutlah para rasul itu. Laki-laki ini siapa? Kakak lihat, menurut tafsir Ibnu Katsir, laki-laki ini adalah seorang yang namanya Habibun Nazar. Nih. Ya, Habibun Nazar yang mati syahid juga, Kak. Ya. Ya, seorang Habib. Ya, seorang Habib namanya Habibun Nazar. Mana ya? Hisam, sabar, surat Yasin, Habib, dia menderita penyakit lepra. Dia orang yang baik sekali, Habib, seorang Habib ini. Nah, ini. Ini namanya Habibun Najjar. Iya. Nah, kakak tahu Habibun Najjar ini mati syahid. Nah, menurut tradisi dari gereja Katolik maupun gereja Ortodoks, Habibun Najjar ini namanya Santo Agabus. Nih. Dia mati di Antioquia, Kak. Nih, Santo Agabus. Oke. Nih, Santo Agabus. Santo Agabus ini mati syahid, Kak. Nih, mati syahid di tempat yang namanya Antioquia, Kak. Kalau kakak baca kisah ini, Santo Agabus. Agabus dihormati dalam gereja Katolik Roma. Memperingati. Ini mati syahid di mana, Kak? Antioquia, yang tadi di Yasin 14 itu bilang Antiochias. Ya, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mungkin, Kak? Asyhadu. Aduh, itu La ilaha illallah Allahul Ahad. 1 Korintus 8 ayat 4. Dengerin. Ketika saya tidak bisa menjelaskan apa pertanyaan kamu, lalu kamu bersorak-sorai, ya kan? Seakan-akan kamu senang banget gitu kalau kamu tuh menang gitu kan, menang debat atau gimana gitu kan? Saya berasa bahwa kayak malaikat di surga itu pingin bawa kakak ke tempat yang
Jadi Yesus mengatakan, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sehingga di dalam doa Ekaristi mengatakan, ya Tuhan janganlah memperhitungkan dosa kami. Lalu dia bilang apa? Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Karena Yesus Kristus lah yang mengutus 3 orang rasul itu. Yaitu Paulus, Yohanes, dan juga siapa? Butrus. Butrus apa? Petrus. Ya, kapan mau login, Kak? Nanti saya yang saya kata gesekan kakak, saya kata komenkan kakak di mana saya samparin dah. Dengerin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sekarang nggak bisa jawab baru bilang lakum dinukum, gimana sih? Tadi lagi masih pro-pronya nggak ngomong tuh lakum dinukum. Bisa atau tidaknya aku jawab, dengerin ya, bisa atau tidak aku jawab, aku tetap yakin bahwa Allah hanya satu-satunya Allah yang harus saya sembah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hanya Allah, hanya satu Allah. Oke. Tapi aku menghargai, dengerin Bang Arka. Mau kita buka Bukhari nggak? Sebentar. Tapi aku menghargai diskusi kita malam hari ini. Senang berkenalan dengan kamu, Bang RK, ya. Sabar. Jangan dulu kemana-mana. Saya ada mau tunjukkan satu ayat ke kamera kamu. Kakak lagi berdarah kan? Iya. Boleh nggak begini-begini saat berdarah? Nggak boleh. Oke. Nggak boleh ya? Ya. Haram. Kata siapa? Kok kata siapa? Ya kan saya tanya, kata siapa? Begini, dalam ajaran agama Islam, dengerin ya, Silakan. yang namanya orang kena kena najis, ini kan haram, ini kan najis ya, darah ini najis ya. Najis, darah itu najis. Darah itu haram, najis, kotor. Kita tidak boleh memegang Al-Quran berikut dengan lembaran-lembarannya. Begitu ya. Terus yang kedua, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, apalagi sampai dipakai. Apa itu? Apalagi sih? Bukhari 291, Kak. Dia neterin semua. Lihat Bukhari 291, Kak. Yang ditanyain sama dia tuh bukan Quran, jadi tentang hadis-hadis Bukhari. Sedangkan hadis-hadis fokus dulu ini sahih. Lihat ini, lihat. Ya. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Khalil berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Musyir berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq yaitu Isya Syabani dari Abdurrahman bin Al-Aswad dari bapaknya Aisyah, ia berkata, jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah berkeingin untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya. Saat haid mencumbuinya. Aisyah berkata, padahal siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah menahan? Hadis ini dikuatkan oleh Khalid dan Jarir dari mencumbuinya. Betul. Jadi kalau Rasulullah boleh? Jadi bukan Rasulullah boleh. Nah, inilah orang tidak paham. Kan saya tanya, saya kan tanya. Saya jawab, saya jelasin deh ya. Maksudnya itu, dengerin, diam dia ngomong, diam, dengerin. Jadi dia lagi mau muter lagi dia, mau muter dia. Aku menjelaskan kamu bisa-bisanya hadis itu ditafsir lagi sama dia gitu. Saya baru lihat pertama kalau hadis itu ditafsir lagi. Enggak. Kamu diam dulu deh. Coba kamu diam dulu. Kita di situ kata-kata terakhirnya kamu pahamin. Kata-kata terakhirnya kita diskusi ya. Kata-kata terakhirnya kamu pahamin. Kata-kata terakhirnya gimana? Kata-kata terakhirnya buka. Oh, buka apanya? Oke. Jika salah seorang kami sedang mengalami haid dan Rasulullah berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk pakai kain. Lalu beliau pun mencumbuinya. Terus? Kaget dia. Kaget dia. Dia kaget sendiri dia. Dia kaget teman-teman. Dia kaget teman-teman. Dia kaget. Bentar dulu. Dia kaget. Dulu bentar ya.
belum? Udah selesai belum? Gua ngomong ya. Dia kaget. Sabar, gue ngakak, lo kaget tadi, gue kaget. Beliau mencubuinya gitu. Dia kaget di situ. Kok mencubuinya? Beliau. Kalau gini. Ya, dengerin. Ngeselin lo dia. Nih, jadi ada yang Silakan, bertanya. muter lagi, tekan spinnya biar muter-muternya agak lama gitu. Masukkan 3 koin biar muternya agak lama ya. Kalau kamu nggak ngerti, makanya aku jelasin. Jadi di situ ada cerita kan dari hadis bahwa itu kan menceritakan bahwa ada orang yang bertanya kepada Rasulullah. Maksudnya tuh begitu, rangkumannya begitu. Kalau misalnya istri saya sedang menstruasi, boleh nggak? Jujur ya, ini kita main bahasa kita aja ya, boleh nggak dipakai gitu kan ya? Lalu Rasulullah menjawab, suruh pakai dia kain, lalu cumbui dia. Makanya gue Maksudnya pakai kain ini bagaimana? Maksudnya ininya maaf ya, bagian itunya tidak boleh terlihat, tetap harus pakai celana. Ya, Maksudnya pakai kain itu maksudnya bagaimana? Pakai kain? Kan kalau dulu kan nggak ada celana, bang. Maksud mencumbui dalam menggunakan kain ini bagaimana? Ini lo Semi, ngerti gak sih lo? Bingung banget, males gue. Gue juga bingung, makanya gue bingung pakai kain mencumbui menggunakan kain. Gue agak coba gue buat agak blon dikit ya. Mencumbui menggunakan kain, maksudnya bagaimana? Nih dengerin. Maksudnya tuh jadi tidak boleh dipakai. Pulpennya masuk ke hidung kakak. Enggak. Nggak boleh dipakai, tapi boleh maksudnya dicumbui. Ngerti gak sih dicumbui? Masa bisa dijelasin? Maksudnya pakai kain itu maksudnya bagaimana? Gue juga bingung nih. Ya kalau misalnya kalau kata kita mah pakai celana kali ya, pakai daster gitu kali ya. Maksudnya begitu kali ya. Kalau di sana mah kan zaman dulu kan nggak ada daster, nggak ada kain gitu. Maksudnya nggak ada celana, nggak ada daster, mungkin maksudnya tuh kain sehelai kain, maksudnya seperti itu. Kakak dengar baik-baik kak ya. Ini yang saya bilang kakak bukan harus cerita baik. ini tuh ya. kita lagi diskusi. Saya tahu kakak memahami, tetapi kakak berusaha untuk membela ya. Tapi it's okay, itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Tetapi kakak harus tahu inti dari Alkitab itu seperti apa kak. Nih kakak dengar baik-baik. Ya, ini buku dari orang Katolik langsung ya. Dia bilang apa? Ya. Di sini bicara tentang kitab suci mampu mengajarkan hikmat yang membawa manusia ke... Kakak dengar baik-baik. Kitab suci mampu mengajarkan hikmat yang membawa manusia kepada keselamatan oleh iman dalam Kristus. Jadi lihat, jadi tujuan kitab suci ialah keselamatan. Tujuan dari kitab suci, Alkitab adalah keselamatan. Tetapi tujuan terakhir dari kitab suci ialah Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu tidak mengajarkan hal-hal yang bersifat sekunder seperti itu. Karena tujuan dari Alkitab itu sesungguhnya kakak adalah bagaimana memberikan tutorial SOP bagaimana caranya selamat. Keselamatan. Saya berharap kakak Sila habis ini merenungkan dan berpikir 2 kali, berpikir 3 kali, berpikir 4 kali. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Juru Selamat yang hidup. Saya ingin datang kepada Engkau. Saya ingin bertekuk lutut di hadapan-Mu. Karena apa? Alkitab mengatakan, sebab di atas kolong langit ini maupun di bawah bumi, tidak ada nama yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Makanya dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala. Bagi saya, Yesus itu adalah manusia sama seperti kita. Dia bernafas, bernyawa, dan semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yesus adalah Nabi. Oke, saya ikutin kamu. Yesus adalah Nabi. Yesus itu utusan Tuhan kan? Kalian itu sebenarnya Allah. Dia Nabi atau tidak? Betul? Saya ikutin. Kalau di aku Nabi. Oke, Yesus adalah Nabi. Nabi berbohong atau tidak? Gak ada yang berbohong. Oke. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, apakah dia berbohong? Ketika Yesus mengatakan, akulah yang memberikan hidup yang kekal kepada kamu, apakah Nabi berbohong? Ketika Yesus mengatakan, aku bisa memberikan hidup yang kekal dan mengampuni dosamu, apakah Yesus berbohong? Ketika Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, apakah Yesus berbohong? Mau nanya dulu nih sebentar di live lo. Sabar, kamu jangan keluar dari ini. Saya lagi serius. Iya benar, tapi ini ada. Saya tahu kamu lagi berpikir keras.
Ya, ketika Yesus benar-benar nabi, saya pun ikutin alur itu. Dengar baik-baik, Kak. Di sini kamu juga Sabar, dengerin. Kakak. Selesaikan dulu satu ini. Jangan loncat-loncat kayak selombetok kayak Aku nggak loncat, katak ini yang mau lagi kasih loncat, tahu. Kakak. Aku mau kasih Jangan tahu. lagi loncat-loncat kayak katak yang lagi loncat, Kakak. Kita diskusi ini satu-satu. Dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu. Dengerin dulu, dengerin dulu. Apakah Ini ada lupa konsep selombetok? Iya, juga. Ada konten live Dengar Anda dulu, pergi. jangan loncat-loncat dalam diskusi. Dengar dulu. Gimana mau dengerin? Ini Astagfirullahaladzim la hawla wa quwwata illa billah. Astagfirullah, jangan kabur. Kabur itu siapa? Di sini konten live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman Iya, sehingga kau kena pelanggaran. Kau yang kena pelanggaran, bukan saya. nah ini maksudnya mau diokehin apa gimana? Karena kau kalau pegang pulpen itu, kau pegang pulpen. Dengar dulu. Kalau Yesus adalah nabi, apakah Yesus berbohong? Tidak toh? Tidak toh? Ketika Yesus bilang, hanya lewat saya kau selamat. Apakah Yesus berbohong? konten live Anda ditandai karena pelecehan perundungan pelanggaran. Astagfirullahaladzim, fokus dulu di sini. Yesus, ya dengerin. Kamu kan Yesus itu kan kata aku kan nabi itu kan. Iya, coba apakah Yesus bisa berbohong? Tidak mungkin berbohong ketika dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, tidak mungkin. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Tidak mungkin dia berbohong. Dia membuktikan ucapannya. Dia bisa membangkitkan Lazarus dari dalam alam kubur. Dia bisa membangkitkan orang-orang, anak dari seorang perwira. Dia membuktikan seorang perempuan yang sakit pendarahan berpuluh-puluh tahun. Dia datang, dia bilang, hanya menjamah, menyentuh jubahmu saja. Saya yakin saya pasti sembuh. Dan pada itu Yesus bilang apa? Imanmu yang menyelamatkan kamu. Sembuh perempuan yang mengalami pendarahan selama berapa berpuluh-puluh tahun. Dan perempuan itu menjadi pengikut Yesus, Cila. Dan di kami ini Nabi Isa adalah itulah mukjizat yang seperti itu memang bisa membangkitkan orang mati. Masalahnya nabimu apakah nabimu bisa memberikan mujizat seperti Yesus? Ya memang punya Nabi Isa memang punya mukjizat. Kagak, Cila, lu renungkan itu, Cila. Hanya Yesus yang sanggup mengatakan itu. Hanya Yesus yang sanggupkan itu. Yesus yang bukan Tuhan karena dia dilahirkan, tetapi bisa membangkitkan orang mati. Lakum dinukung waliyadin. Bagimu agamamu Sudah kayak bagi gini bilang lakum dinukung, tadi ngegas. begitu. Karena bagaimanapun juga dalam suatu agama pun dengan sesama agama pun kita sudah berbeda pendapat. Ustadz aja banyak yang beda pendapat. Di kamu pun mungkin banyak yang beda pendapat. Saya mau menyanyikan kamu lagu, mau nggak? Saya menyanyikan kamu satu lagu. Iya, tapi harus bagus ya suaranya. Kalau jelek awas loh. Oke dong, pasti dong. Saya menyanyikan lagu tuh yang bagus. Penyanyi. Jadi kalau jelek aku nggak mau denger, sok nyanyi. Oke, saya menyanyikan lagu buat kamu. Semoga lagu rohani ya. Siapa tahu kamu bertobat. Si goblok. Iya. Ya terus. Lagu ini menyentuh hati nih buat kamu ya. Masih ya lah, ya buruk lah. Saya menyanyikan sebuah lagu buat kamu ya. Lagunya sabar. Saya lagi cari lagu yang pas buat kamu. Ya boleh gitu. Selidiki aku. Harus menghargai orang lain, tidak boleh tertawa kamu ya. Kasih pasti lemah lembut ya, sabar. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku. Peringatan pelanggaran konten live Anda ditandai pelecehan perundungan gara-gara lu tuh tadi tuh. Anda akan dihapus dari live ini tuh. Saya nggak hapus, tenang aja, saya yang atur di sini. Nih, menyanyikan kamu satu lagu nih, oke. Semoga kamu bertobat ya. Teman-teman, 6.000 orang saya akan bernyanyi untuk Sisila. Siapa tahu dia bertobat dan Roh Kudus menjamah hatinya dan dia betul-betul, oh ternyata Yesus itu luar biasa. Oke. Selamat malam untuk kita semua teman-teman. Mari kita merenungkan ini teman-teman. Apakah benar saya sudah mengasihi Tuhan? Saya ingin datang kepada Tuhan. Tuhan, selidiki aku. Apakah saya mengasihi Engkau atau tidak? Selidiki aku.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang Maha Tahu dan menilai hati sila, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, sila datang padamu Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk Sila. Semoga dia datang tersungkur di hadapan-Mu, memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan betul-betul mengikuti jalan. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu. Selidiki Sila, lihat hati Sila, apakah Sila sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hatinya, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Satu lagu lagi ya Sila ya, satu lagu lagi. Satu lagu lagi, saya harap Sila ini bisa bertobat ya. Kalau kamu mau bertobat, jangan kamu ngomong di sosial media ini. Nanti rumahmu dikejar, dicari orang. Kamu DM saja saya. Karena pengalaman ada ustadz yang mau bertobat terima Yesus, dia diikuti di rumahnya, diancam di rumahnya. Ya, saya belajar dari pengalaman, kalau mau bertobat DM saja. Jangan datang ke live-nya saya akan bantu sebisa mungkin saya. Tuhan, inilah hati Sila yang betul-betul mau bertobat, seperti rusa yang haus akan air. Jadi nama baptismu adalah Margareta Sila.
kami untuk lebih dekat, memperbaharui hidup kami ya Tuhan. Sungguh-sungguh hidup suci di hadapan-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu ya Tuhan. Kami ingin hidup yang baik ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami ingin menjadi pengikut Kristus yang meneladani kehidupan-Mu yang suci ya Tuhan, yang menjauhi dosa ya Tuhan. Dan Sila saat ini dia sedang dalam pergumulan. Engkau tahu isi hatinya ya Tuhan. Tuhan, inilah hati kami semua. Bagai tanah gersang, kami bagaikan tanah gersang, menanti datangnya hujan. Kami di musim kemarau menantikan hujan itu. Begitupun jiwaku menantikan-Mu Tuhan. Hanya Engkau, satu pribadi yang menyelamatkan kami, pribadi yang mengenal hati Sila. Tiada yang tersembunyi dari-Mu Yesus. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawa Sila ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi, untuk dekat padamu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami percaya tuh, hari ini mungkin kamu bertertawa, tetapi saya yakin Tuhan akan menumbuhkan rasa engkau mencari Dia lebih dalam. Alkitab mencatat, carilah kebenaran maka kamu akan hidup. Carilah kebenaran baik subjek. Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Ketika Yesus Kristus dia datang kepada orang-orang berdosa, Tuhan, Anak Daud, selamatkan kami. Yesus mengatakan, engkau sudah diselamatkan. Dosamu sudah diampuni. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami percaya bahwa Sila akan datang kepada Engkau. Itulah doa-doa kami Sila. Semoga kamu bertobat Sila ya. Oke, Saya tidak memaksa. Semoga kamu bertobat. Terima kasih untuk kesempatan naik ke atasnya. Satu lagi Sila, kalau kamu mau bertobat terima Yesus, DM saja, jangan sistem live. Karena nanti kamu akan dicari. Habis kamu live ini saya yakin, orang akan DM kamu, jangan percaya ERK. Karena pernah Ustadz, ada satu Ustadz murtad di live-nya di sini, dia kesaksian di sini, dia dicari-cari Kak. Dia dicari-cari Kak. Dia diancam Kak. Makanya saya tidak menyarankan ketika kamu mau bertobat terima Yesus, kamu datang ke live, DM saja, private aja. Ya Kak ya. Oke. Tuhan memberkati kamu. Ya. Semua yang di bawah Tuhan salam. Yesus berkati. Oke. Shalom, 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 salve. Ya. Saya yakin, saya bilang teman-teman, ya, setiap kali saya live teman-teman, banyak yang DM saya, Bang RK saya terguncang Bang RK. Bang RK, stop kau live Bang RK. Saya terguncang Bang RK. Saya bilang saya Injil itu tidak dipaksakan. Injil itu hanya ditawarkan. Tidak ada orang Kristen memaksakan Injil. Tidak. Injil itu hanya ditawarkan. Kau mau terima, silakan. Kau mau tolak, silakan. Tetapi apa? Yesus Kristus mengatakan apa? Jikalau kau tidak percaya bahwa akulah Dia, kau akan mati binasa selamanya di dalam dosamu. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada tokoh agama di dunia ini yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada tokoh agama di dunia yang mengatakan dosamu sudah diampuni, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tidak ada tokoh agama di dunia yang mengatakan akulah air kehidupan. Tidak ada tokoh agama di dunia ini. Tidak ada banyak tokoh agama yang mengatakan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan kamu tidak akan binasa. Tidak ada. Hanya ada satu tokoh yang mengatakan. Yaitu Yesus Kristus. Dia mengatakan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku. Ia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Hanya Yesus Kristus yang mengatakan. Akulah pokok anggur yang benar. Hanya Yesus Kristus yang mengatakan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan kamu tidak akan binasa.
hanya satu toko, yaitu Yesus Kristus. Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang lebih berkuasa selain nama Yesus Kristus. Kalau yang lain saat mau metong, ya, mau mati, masih berdoa minta ampun. Tetapi Yesus Kristus ketika di atas kayu salib, dia tidak minta ampun. Yesus Kristus ketika di atas kayu salib, dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam situasi seperti itu, hanya Yesus masih mau mengampuni orang. Dalam situasi seperti itu. Tetapi ada orang yang dalam keadaan kritis, sakratul maut, dia hanya mau minta ampun. Berikanlah aku minta ampun, berikanlah ampunmu. Berarti dia bukan syafaat. Berarti bukan dia penolongmu. Berarti bukan dia yang membawa kamu ke surga. Berarti bukan dia jalan kebenaran. Bukan dia. Yesus Kristus ketika di atas kayu salib, dia bilang apa? Ampunilah mereka. Mengampuni. Dan setelah kebangkitan, dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Disaksikan oleh banyak orang. Dia mengatakan apa? Makasih. Ketika dia disaksikan oleh banyak orang, dia bilang apa, teman-teman? Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tidak ada tokoh agama, bahkan Nabi Musa tidak ngomong damai sejahtera ku berikan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tidak ada yang ngomong kayak gitu. Hanya ada satu tokoh yang mengatakan itu. Yesus Kristus. Damai sejahtera ku berikan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Apa yang membuat saya sembuh? Tubuh dan darah Kristus. Ya, demikianlah saudara. Semoga teman-temanku semua berkenan untuk menyimak dari awal sampai akhir. Di satu sisi saya kasihan dengan orang-orang muslim yang seringkali ngotot untuk berdebat ataupun berdiskusi dengan teman-teman kita orang-orang Kristen, tetapi kenyataannya malahan orang Kristen yang lebih paham tentang isi Alkitab mereka. Disinilah kita bisa melihat dan menilai bahwa memang pentingnya memahami apa yang kita imani. Sepertinya kebanyakan dari teman-teman kita ini mengimani dengan buta-buta tanpa paham isi ajaran mereka. Saya percaya Tuhan Yesuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan seluruh dunia layak untuk menyembah dan memuji Dia, karena Dialah Tuhan satu-satunya yang menjadi teladan untuk seluruh dunia. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.